Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pendidikan sebagai Sebuah Sistem, disusun oleh Ulfia Yulianti, dosen mata kuliah Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI CHT CNLP, Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tahun ajaran 2021-2022. Syarat-syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Ilmu pengetahuan harus sistematis, harus mempunyai dinamika. Ilmu pengetahuan harus tumbuh dan berkembang untuk mempunyai kesempurnaan. Suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi 3 persyaratan pokok dan beberapa persyaratan tambahan, di antaranya suatu ilmu harus mempunyai objek tertentu. Suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode-metode yang sesuai. Suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan sistematis tertentu. Syarat tambahan. Suatu ilmu pengetahuan harus mempunyai dinamika. Suatu ilmu pengetahuan harus praktis. Suatu ilmu pengetahuan harus diabdikan untuk kesejahteraan umat manusia. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatis, teoritis, dan praktis. Ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dimulaikan dengan meletakkan ilmu pendidikan dalam sistematis ilmu pengetahuan. Menurut sistematisnya, ilmu pengetahuan dibedakan sebagai berikut. 1. Ilmu-ilmu murni terdiri dari ilmu pengalaman empiris, contoh matematika. 2. Ilmu-ilmu pengalaman empiris diperoleh berdasarkan pengalaman. Jadi, objeknya adalah gejala-gejala kehidupan bagi yang nampak ataupun yang tidak nampak. 1. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatis. Sebagai ilmu pengetahuan normatis, ilmu pendidikan merumuskan kaidah dan pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatis berarti berbicara masalah baik dan buruknya dari perilaku manusia. Ilmu pendidikan merumuskan peraturan-peraturan tentang bertingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup. Keterapan hidup akan menjamin kelangsungan, keeratan, kohesi antar manusia, hubungan sosial manusia. Karena itu, pendidikan bersifat normatis, berarti pula bersifat praktis, karena ilmu pendidikan sebagai bahan ajar yang patut ditetapkan sehingga pendidikan bertugas menanamkan sistem-sistem normatis bertingkah laku manusia yang dibanggakan, dihormati, dan juga dijunjung oleh masyarakat. 2. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoristis dan praktis. Ilmu pendidikan termasuk pengetahuan normatis karena berkaitan erat dengan pandangan tentang manusia, nilai norma hidup, dan yang membentuk kepribadian manusia. Anak didik. Ilmu pendidikan bersifat teoritis dan praktis karena berkaitan dengan strategi, cerdik pandai, mengatur dan mensistemkan di dalam swapikirnya masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Jadi, dari praktik-praktik pendidikan disusun pemikiran-pemikiran secara teoritis. Pemikiran-pemikiran teoritis inilah yang disusun dalam satu sistem pendidikan yang biasa disebut ilmu mendidik teoritis. Ilmu mendidik bersifat normatis, berarti pendidikan juga bersifat praktis karena pendidikan sebagai bahan ajar yang patut ditetapkan dalam kehidupan, sehingga pendidikan bertugas menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku manusia, dibanggakan, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kondisi sebaliknya akan menyebabkan anak dijauhi oleh masyarakat. Secara etis, ilmu pendidikan diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan hidup manusia. Sebaliknya, tindakan yang ditujukan untuk menistakan atau melaratkan manusia dikatakan di luar perbuatan pendidikan. Cabang-cabang dan ilmu bantu pendidikan. Menurut Langford, 1952 mengklarifikasi cabang ilmu pendidikan sebagai berikut. 1. Ilmu pendidikan teoritis. 2. Ilmu pendidikan sistematis. 3. Sejarah pendidikan.
ilmu pembadian pendidikan, 5. Ilmu pendidikan praktis, 6. Metodik, 7. Pendidikan keluarga, 8. Pendidikan keagamaan. Ilmu bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan antara lain ilmu-ilmu biologi, misalnya embriologi, anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. Ilmu jiwa, misalnya ilmu jiwa umum, jiwa perkembangan, ilmu jiwa sosial, ilmu-ilmu sosial, misalnya sosiologi, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.